Shalom adik-adik. Nah, kita akan kembali beribadah ya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Siapa yang Tuhan kita sembah? Nah, siapa nama Tuhan yang kita sembah, Kakak? Yesus. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sebelum kita memuji, menyembah Tuhan, persiapkan hati adik-adik ya. Nggak makan-makan lagi, nggak minum-minum, nggak lari-lari, bobo-boboan. Nggak boleh ya adik-adik. Kita harus sungguh-sungguh beribadah sekolah minggu ya kakak ya. Nah adik-adik, sebelum kita mulai, teman kita akan berdoa ya. Tundukkan kepalanya, kita akan berdoa. Shalom teman-teman, sebelum beribadah, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat-Mu ya Tuhan di sepanjang hari ini ya Tuhan. Itu semua atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan berkatilah mama papa, berikan kesehatan dan panjang umur. Dan juga bapak ibu gembala kami ya Tuhan. Berikanlah kesehatan dan panjang umur. Dan kakak-kakak sekolah minggu ya Tuhan. Berikanlah kesehatan dan panjang umur ya Tuhan. Dan juga jauhkanlah kami, jagalah kami dari, dan juga lindungilah kami dari virus corona ya Tuhan. Dan juga kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Siapa nama Tuhan kita? Yesus. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Pinggulnya digoyang-goyang, kakinya digoyang-goyang, tangannya juga digoyang-goyang. Tuhan Raja Maha Besar, kami datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, kami datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Kita ulang ya, lebih semangat lagi adik-adik. Tuhan Raja Maha Besar, kami datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, kami datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Yesus, Yesus Raja Maha Besar. Yesus, Yesus Raja Maha Besar. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Katakan haleluya. 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 Nah adik-adik, kita masih semangat ya. Kita masih memuji Tuhan. Masih berdiri adik-adik. Ayo kita bertepuk tangan sambil memuji Tuhan. Ayo Kakak Abel.
tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita ulang ya, lebih semangat lagi adik-adik. Kita harus baca kitab suci loh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita ulang ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Tuhan, Tuhan Yesus. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup. Doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity, siang dan malam, dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin. Teman-teman, mari buka Alkitab Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. 7. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ayat 14. Sungguh hatinya lengkap kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia bersuruh kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan baju umur akan
kurniakan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga adalah 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. 2. Penranjian terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Iman terus. Nah, adik-adik, kita telah memuji, menyembah Tuhan, menyenangkan Tuhan. Saatnya kita untuk mendengar firman Tuhan. Duduk yang manis, kita undang Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, sehingga adik-adik boleh ngerti apa nanti firman yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Ayo sungguh-sungguh adik-adik. Ya Rabba syikira bataka rabba 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 rabba. Ya Rabba syikira rabba 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 rabba. Rabba bataka rabba. Sungguh-sungguh adik-adik, duduk yang manis. Taruh tangannya di dada. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, Kau lembut, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kita ulang Roh Kudus.
Roh Kudus, Kau hadir di sini. Ya Rabbi syikira baraba. Roh Kudus, ku mengasihimu. Amin. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati Tuhan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati adik-adik, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ya Rabbi syikira batakara balabalaba. Ura batakara basyikira bala. Roh Kudus, Roh Kudus masuklah hati adik-adik. Roh Kudus, biar mereka boleh mengerti Tuhan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah Tuhan, jamahlah kami.
Haleluya. 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 Shalom adik-adik. Shalom. Shalom mama papa. Adik-adik, tadi kan kita udah memuji dan menyembah Tuhan. Kak Epilia semuanya sukacita, semuanya penuh semangat memuji Tuhan. Nah, Kak Epi percaya sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan, semuanya sungguh-sungguh. Semuanya boleh duduk ya. Alkitabnya udah disediain belum? Sudah ya? Nggak ada lagi yang peluk-pelukan ya. Kita fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya semua, tutup matanya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersukacita di dalam Tuhan, di dalam menyembah dan memuji Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua ya, anak-anak-Mu Tuhan, mama papa, bahkan Kak Ebi juga. Tuhan berkati ya, supaya firman-Mu hari ini yang kami dengarkan, itu boleh menjadi berkat bagi kami, yang menolong kami untuk tetap hidup di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Adik-adik, Kak Epi mau tanya nih, masih ingat nggak cerita firman Tuhan yang minggu yang lalu? Ayo, ada yang ingat? Tentang siapa yuk? Tentang Petrus dan Yohanes, di mana Roh Kudus memberikan kuasa bagi mereka sehingga mereka berani untuk apa? Untuk ngobrol-ngobrol atau apa yuk? Untuk bersaksi di hadapan Mahkamah Agung. Luar biasa ya, mereka tidak takut, mereka berani menyampaikan siapa itu Tuhan Yesus kepada orang banyak, khususnya di hadapan Mahkamah Agung. Nah, kalau hari ini Kak Epi akan bawa firman dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 12 sampai 40. Panjang ya. Nah, karena panjang, nanti adik-adik boleh baca firman Tuhan dalam Alkitabnya di rumah ya. Boleh baca berulang kali supaya firman Tuhan itu kita mengerti ya adik-adik. Nah, kalau hari ini Kak Epi akan membawakan firman tentang Paulus dan Silas di penjara ya. Nah, Kak Epi mau tanya lagi nih. Udah tahu kan gimana cara Tuhan membuat Paulus bertobat kan? Udah tahu kan? Ini kalau nggak salah Kak Ita yang bawa firman ini, di mana oleh karena kuasa Roh Kudus, Paulus yang benci sama orang yang percaya kepada Tuhan, yang benci sama orang Kristen, akhirnya mengalami pertobatan di dalam Tuhan. Dia dimulai dengan buta dulu, tidak melihat ya. Dan akhirnya dia menerima Tuhan sebagai juru selamatnya. Dan gak cukup cuma menerima loh adik-adik, tetapi dia juga dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan, memberitakan firman Tuhan di mana? Di kota-kota sampai ke bangsa-bangsa. Nah, Kak Evi hari ini akan menceritakan gimana Paulus dan Silas dipakai Tuhan juga untuk memberitakan firman Tuhan di kota Filipi. Ini adalah bagian dari kota Makedonia ya. Nah, adik-adik, akhirnya mereka di situ tinggal beberapa hari ya, beberapa hari. Nah, setelah itu mereka nggak cuma di rumah dong ya, nggak cuma di rumah, ngapain juga di rumah ya adik-adik. Kan tujuan mereka ke kota Filipi yaitu untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, pada hari Sabat, Paulus dan Silas keluar rumah ya. Mereka keluar rumah dan tibalah mereka di tempat sembayang. Sembayang berarti, kalau sembayang itu berarti tempat di mana orang Yahudi untuk menyembah
Tuhan, di mana mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, di situ Paulus dan Silas menyampaikan firman Tuhan, memberitakan Injil kepada perempuan-perempuan. Nah, salah satu perempuan itu namanya Lydia. Dia itu adalah penjual kain ungu dari Tiatira ya adik-adik. Nah, Lydia ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dia beribadah kepada Tuhan. Nah, Tuhan membuka hatinya untuk menerima Tuhan. Nah, setelah itu dia dan seluruh keluarganya dibaptis dan menerima Tuhan sebagai juru selamat dalam kehidupan mereka. Mereka beroleh keselamatan daripada Tuhan. Nah, karena mereka telah dibaptis, dia meminta Paulus dan Silas untuk tinggal di rumahnya. Nah, akhirnya mereka tinggal sementara di rumah Lydia. Nah, suatu ketika Paulus dan Silas kembali kemana tadi mereka memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan di mana? Di tempat orang sembahyang Yahudi, di tempat ibadah orang Yahudi. Nah, di situ Paulus dan Silas bertemu dengan seorang hamba perempuan. Ya, ketemu lagi sama perempuan, tapi yang ini beda adik-adik. Nah, perempuan ini mempunyai roh tenung. Apa sih roh tenung itu ya adik-adik ya? Yang pastinya bukan roh dari Tuhan. Kalau roh dari Tuhan itu namanya Roh Kudus. Kalau ini roh tenung berarti berasal dari apa? Dari iblis. Nah, roh tenung ini kalau KFP umpamakan ini roh peramal yang suka meramal orang-orang. Kamu akan jadi seperti ini, kamu akan seperti ini, kamu akan menjadi kaya. Ya, contohnya seperti itu adik-adik. Jadi banyak orang yang datang kepada perempuan ini untuk diramal. Nah, KFP mau tanya nih, adik-adik, ada enggak yang mau ke peramal atau ke dukun? Ada enggak di sini? Atau mama papanya ada yang suka ke dukun enggak? Ada enggak? Kak Epi percaya anak sekolah minggu GBGDC, mama papa yang ada di rumah tidak lagi percaya kepada dukun, tidak lagi percaya kepada peramal, tidak lagi pergi ke dukun ya adik-adik, karena itu bukan berasal daripada Tuhan. Itu sama aja kita menyembah berhala, menduakan Tuhan. Gak boleh ya adik-adik, katakan sama mama papa. Gak boleh mama papa ya. Nah, tahu gak adik-adik kalau iblis itu kenal sama Tuhan? Ya iya jelas dong ya, pasti kenal sama Tuhan karena awal dari iblis itu kan jatuh karena memberontak kepada Tuhan. Nah, waktu Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan, nih si perempuan yang tenung ini suka mengganggu. Dan ternyata ya adik-adik, perempuan yang memiliki roh tenung ini dia mempunyai tuan ya, mempunyai bos ya. Kalau contohnya zaman sekarang dikatakan bos. Jadi setiap orang yang datang kepada perempuan ini untuk ditenung, untuk diramal, harus ngasih uang, harus ngasih upah. Jadi tuan-tuannya ini jadi mempunyai penghasilan yang sangat besar dari hasil peramal ini adik-adik ya. Nah, ketika perempuan ini selalu datang mengganggu Paulus dan Silas, dia selalu berkata seperti ini, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Itu bolak-balik sampai berhari-hari dia berkata seperti itu. Dan itu sangat mengganggu Paulus dan Silas dalam pelayanannya. Nah akhirnya karena hal itu terus berlangsung dan sangat mengganggu Paulus dan Silas. Nah Paulus akhirnya menengkingnya, memerintahkan supaya roh tenung yang ada di dalam perempuan ini keluar ya. Nah akhirnya roh yang ada di dalam perempuan itu akhirnya keluar.
Jadi dia nggak bisa lagi meramal, nggak bisa lagi menenung orang, adik-adik. Gimana nih kalau dia nggak bisa lagi meramal orang? Gimana nih kalau dia nggak bisa lagi menghasilkan uang kepada kita? Akhirnya tuan-tuan, bosnya si perempuan ini kesal, dia marah. Karena dia marah, akhirnya Paulus dan Silas dibawa ke pasar. Terus dilemparkan di hadapan para pembesar-pembesar ya adik-adik. Nah, ketika Paulus dan Silas dihadapkan kepada pembesar-pembesar kota itu, dan mereka mengatakan hal yang tidak dilakukan oleh Paulus dan Silas, adik-adik. Mereka berkata seperti ini mereka berdua, orang ini mengacau kota kita ini. Karena mereka ini orang Yahudi, jadi mereka itu mengajarkan ada istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Nah, karena hal yang tidak baik yang disampaikan tadi, tuan-tuannya yang si perempuan yang memiliki roh tenung, akhirnya orang yang mendengar itu bangkit untuk menentang Silas dan Paulus. Nah, akhirnya pembesar-pembesar itu marah dan menderah mereka. Tahu nggak apa itu menderah, adik? Memukul, mencambuk, tapi dicambuk bukan sama pakaiannya, adik. Dibuka dulu bajunya, dikoyak, dikoyak bajunya, terus dipukul nih. Makanya itu kelihatan ya di gambar ya adik-adik ya. Nih punggungnya semuanya berdarah-darah, nih kepalanya juga berdarah-berdarah adik-adik. Nggak cukup sampai di situ adik-adik. Mereka kemudian dibawa ke dalam penjara, sampai di dalam penjara dilempar. Gak cukup juga cuma dimasukin dalam penjara adik-adik. Setelah mereka di dalam penjara dan mereka diserahkan kepada kepala penjara, mereka dimasukkan ke dalam sel ya, ke dalam sel penjara yang di paling tengah. Paling tengah, kenapa paling tengah? Supaya mereka nggak kabur. Nggak cukup cuma di situ lagi adik-adik, nggak cukup cuma masukin di penjara, ditaruh di paling tengah. Kaki mereka juga dipasung, ditaruh di, kalau dipasung itu bisa juga dirantai adik-adik ya. Kenapa dirantai? Supaya mereka nggak bisa jalan, supaya mereka nggak bisa kabur. Ya sedih juga ya adik-adik. Kasihan juga ya Paulus dan Silasnya. Tetapi adik-adik, apapun keadaan mereka, apapun situasi yang mereka alami saat ini, saat mereka memberitakan Injil, mereka mengalami yang namanya dipukul, dihina, dicaci maki, terus dikatakan hal yang tidak baik kepada mereka, tapi enggak membuat mereka menjadi kecewa, tidak membuat mereka menjadi marah, tidak membuat mereka menjauh dari Tuhan. Tapi apa yang dilakukannya adik-adik? Coba kita lihat. Kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas kemudian mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman yang lain itu mendengarkan mereka. Mereka menyanyi, mereka memuji Tuhan, mereka berdoa dengan penuh sukacita. Di situasi keadaan yang mereka alami gak enak ya adik-adik ya. Mereka udah di penjara, badan mereka dipukul, dicambuk sampai berdarah-darah. Tapi mereka bisa tetap bersukacita karena apa deh? Karena Roh Kudus memberikan kuasa kepada Silas dan Paulus untuk mampu bersukacita di tengah kesukaran yang dialami Paulus dan Silas adik-adik. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika mereka memuji dan menyembah Tuhan? Ayo, kemudian terdengar getaran yang hebat, gempa bumi yang hebat, goyang-goyang sampai seperti ini, sampai goyang-goyang semuanya. Karena saking kuatnya adik-adik, sampai sendi-sendi penjara, kunci-kunci penjara terbuka, semua pintu terbuka. Apa yang mengikat mereka, kaki mereka yang terikat tadi
terbelenggu karena dipasung, itu terlepas semua adik-adik. Wow, luar biasa ya adik-adik. Di dalam kesulitan, di dalam kesukaran yang dialami mereka, kuasa Tuhan tetap ada, mujizat Tuhan tetap ada. Jadi adik-adik, Kak Epi mau kasih tahu nih, sekarang kita kan mengalami yang namanya kesukaran, ketakutan, kekhawatiran karena kita mendengar bahwa virus corona semakin menjadi-jadi di mana-mana kita dengar banyak yang kena. Di setiap gang, di setiap perumahan, anak-anak, bahkan sekarang rumah sakit penuh dengan orang-orang yang sakit corona. Banyak yang meninggal. Takut enggak adik-adik? Takut, Kak Epi aja juga takut adik-adik, khawatir. Tapi adik-adik, melalui firman ini, melalui Paulus dan Silas, di mana mereka di waktu mengalami kesukaran di dalam penjara, tidak menjadikan mereka menjadi lemah, tidak menjadikan mereka jadi kecewa sama Tuhan, tetapi mereka mampu tetap bersukacita, tetap memuji, tetap berdoa kepada Tuhan. Nah adik-adik, di tengah keadaan yang saat ini kita boleh hadapi, kita harus tetap bisa bersukacita. Kita harus tetap bisa memuji dan menyembah Tuhan. Jangan lupa untuk berdoa. Jangan lupa untuk membaca firman Tuhan. Kita percaya apapun keadaan yang boleh kita alami ini, Tuhan pasti akan memberikan kemenangan bagi kita. Tuhan pasti akan memampukan kita melewatinya adik-adik. Sama seperti Paulus dan Silas. Nah ketika itu setelah tadi pintu-pintu terbuka, pintu penjara terbuka, kakinya yang terbelenggu terbuka, akhirnya kepala penjara itu terjaga. Tadi kan lagi tidur nih Pak kepala penjaranya, kemudian terjaga dari tidurnya, bangun dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka. Kepala penjaranya takut adik-adik. Kenapa takut? Karena kalau semua tahanan keluar kabur, nah kepala penjara ini akan dihukum, akan dibunuh juga, akan mendapat hukuman mati ya adik-adik. Nah sebelum hal itu terjadi, lebih baik saya bunuh diri aja. Makanya dia ambil pedangnya, dia pengen hunus pedangnya ke dalam dirinya sendiri untuk bunuh diri adik-adik ya. Tetapi tiba-tiba terdengar suara dari Paulus berseru kepadanya gini, jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini. Lihatlah kami semuanya masih ada di sini kok, nggak ada yang keluar, semuanya masih aman ya. Nah akhirnya kepala penjara itu gemetar, takut, dia bersungkur di kaki Paulus dan Silas dan kemudian mengantar keluar. Dia berkata seperti ini, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku juga beroleh keselamatan, supaya aku selamat? Kemudian Paulus berkata seperti ini, Paulus dan Silas berkata seperti ini, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Nah adik-adik, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita dan isi rumah kita, mama papa kita, keluarga kita akan beroleh keselamatan daripada Tuhan. Akhirnya kepala penjara dan seluruh keluarganya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup mereka. Dan kepala penjara membawa Paulus Silas untuk ke rumahnya. Dia membasuh luka-luka Paulus dan Silas tadi kan karena dipukul jadi berdarah, dia membasuh terus mengobatinya ya. Dan keesokan harinya pada waktu siang para pembesar-pembesar itu menyampaikan pesan kepada kepala penjara supaya untuk melepaskan Paulus dan Silas ya. Tetapi apa yang dikatakan Paulus dan Silas? Kenapa sekarang mereka melepaskan kami? Tanpa mereka adilin,
tanpa mereka tanya, tapi mereka langsung main hakim sendiri. Mereka langsung memasukkan kami ke dalam penjara. Kami ini adalah orang Roma gitu. Dia sampaikan seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Para pembesar-pembesar itu menjadi takut. Mereka kemudian datang menjumpai Paulus dan Silas. Mereka minta maaf, minta ampun, dan melepaskan Paulus dan Silas untuk keluar ya, untuk pergi ya. Nah, akhirnya Paulus dan Silas kembali lagi ke rumah siapa tadi perempuan yang pertama bertobat? Ke rumah Lydia ya, adik-adik. Sukacita dengan firman Tuhan hari ini? Sukacita ya. Jadi intinya dalam kesukaran, dalam situasi yang tidak baik, mungkin lagi sedang sakit adik-adik, mungkin nilainya kurang bagus atau hal-hal yang tidak baik. Jangan mengeluh, jangan berputus asa. Tetapi percaya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Pasti kita akan diberikan kekuatan daripada Tuhan ya. Seperti Paulus dan Silas, mujizat terjadi karena mereka tetap percaya kepada Tuhan. Oleh karena kuasa Roh Kudus, mereka dimampukan untuk tetap bersukacita di dalam kesukaran. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita akan menutup ibadah kita firman Tuhan. Nah, sebelum kita tutup, kita akan membaca ayat hafalan kita ya. Masih ingat ya hafalannya? Harus dihafal ini ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, sekarang adik-adik ganti dulu kamunya menjadi aku ya. Siap? Yuk. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi aku akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas aku, dan aku akan menjadi saksinya Tuhan di mana? Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kita akan menjadi saksinya Tuhan seperti Paulus dan Silas. Mereka memberitakan Injil tadi yang Kak Evi sampaikan di Filipi ya. Jadi adik-adik mulai dulu di rumah sendiri juga ya. Dalam keluarga, kemudian kemana? Ke teman, ke tetangga, ke sekolah, dan percaya Tuhan akan pakai kita lebih daripada itu. Asal kita mau, karena Roh Kudus telah turun kepada kita. Kita telah menerima kuasa. Karena kuasa Tuhan yang pertama tadi karena kuasa daripada Tuhan sehingga bisa berubah. Paulus bisa bertobat ya. Karena kuasa daripada Tuhan jadi berani bersaksi seperti Petrus dan Yohanes. Dan karena kuasa daripada Tuhan diberikan kemampuan untuk bersukacita dalam kesukaran seperti Paulus dan Silas. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus adik-adik. Nah adik-adik, kita akan menutup firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Sungguh-sungguh ya adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini. Sungguh luar biasa Tuhan, firman-Mu menguatkan kami di tengah keadaan kami yang saat ini sangat menakutkan karena kondisi virus corona yang semakin luar biasa. Di setiap gang, di setiap perumahan banyak kami dengar yang sudah kena, yang sakit Tuhan. Kami secara pribadi sangat takut Tuhan, tapi kami mau belajar melalui firman Tuhan pada hari ini. Di tengah kesukaran, di tengah keadaan yang kami alami, kami akan tetap bersukacita karena kami percaya Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami, Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang menolong kami, yang menghibur kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap yang sakit karena virus ini.
Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan, dan Tuhan yang menolong ya Tuhan. Dan biarlah melalui situasi ini banyak orang berdoa, banyak orang berseru kepada Tuhan, dan lebih lagi banyak yang percaya kepada Tuhan, beroleh keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati keluarga kami, berkati sanak saudara kami, dan kami percaya pelindungan Tuhan sempurna atas setiap kami, anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin berdoa untuk bangsa Indonesia. Kiranya Engkau memberkati pemimpin negeri ini supaya selalu bijaksana dalam mengambil keputusan. Tuhan pulihkan juga bangsa Indonesia supaya kami bisa belajar lagi di sekolah bersama guru dan teman-teman kami. Tuhan berkati juga gereja GBGDC, Bapak Gembala, Bu Gembala, kakak-kakak sekolah minggu, dan semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita telah mendengar firman Tuhan. Sekarang kita akan tutup ibadah kita. Sebelumnya kita harus meminta kepada adik-adik seperti Yabes, meminta kepada Tuhan dan Tuhan mengabulkannya. Ayo sungguh-sungguh adik-adik bangkit berdiri. Ya Rabbi syikira baraba. Angkat tangannya. Ayo adik-adik memohon kepada Tuhan seperti Yabes berdoa. Ya Rabbi syikira baraba. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah di dalam nama Yesus dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini dengan doa berkat. Mari angkat tangan kita mohon berkat daripada Tuhan. Diberkatilah masa muda adik-adik, diberkatilah sekolah adik-adik, diberkatilah keluarga adik-adik, dimanapun adik-adik berada, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Kiranya kasih karunia, anugerah, sukacita, damai, sejahtera, bahkan persekutuan Roh Kudus menuntun kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.